Pada zaman dulu aku masih di TK, aku sering sekali olahraga, tapi itu aku merasa kurang menarik untukku. Lalu aku lewatkan terus olahraganya sambil aku bikin gerakan olahraga sendiri seperti dance profesional. Pada suatu hari aku telah pindah dari TK dan dapatkan mainan-mainan komputeran untuk anak-anak. Sesudah aku masuk ke TK, aku bertemu sama teman seabadku. Dulu kami senang sekali berteman, sering bermain bareng bersama, sampai suatu ketika aku memutuskan tidak ingin bermain dengan mereka sampai mereka marah. Lalu aku pun akan segera pindah lagi. Sebelum aku memberitahu ke teman-temanku dulu, tetapi tidak ada jawaban. Dan akhirnya aku memberikan surat perpisahan ke dia. Lalu aku pun pindah ke TK yang sekarang menjadi lapangan sepak bola. Aku dulunya makan nasi kuning di sana. Aku pertama kali makan nasi kuning dan itu adalah makanan kesukaan aku. Pada suatu hari aku mengambil gambar dengan abah. Dulunya aku ingin menjadi seorang tentara, sekarang tidak lagi. Aku sekarang sudah ingin menjadi lukis animasi. Dulu aku masih kecil, pada saat Nini atau nenek dalam bahasa Indonesia ya hidup, dia selalu membaca kilo dan membaca Iqra dan surah ke muridnya. Nenekku dulu adalah penjual putu mayang jalanan. Aku untuk membantu kebutuhannya Amang dan kakak. Tidak lupa keluargaku selalu mengunjungi nenek dan memberikan uang ke nenek. Dan pada saat itu aku pindah ke rumah nenek ini. Lalu pada suatu hari aku pindah karena aku pernah melihat kartun binatang, dokter yang membawa suntikan tajam. Pada saat aku sakit demam yang dipasangkan kompres, lalu aku kebesokan harinya aku dibawa ke janar supaya kata batin aku tidak kemunculan lagi. Aku selalu mengaji sampai hari ini. Sampai hari ini pun aku gak bisa baca surah karena selalu diulang-ulangi jilid dan pindah pengajian jadi sampai sekarang aku tak bisa baca surah Al-Quran kecuali surah pendek. Pada suatu hari aku selalu bermain dengan sepupuku dan putri. Kami selalu bermain bersama sampai kami besar. Kami bahkan masih akrab dulu sampai masa sekarang. Pertama kali aku kenal sama mereka, aku diberikan rahasia tentang gudang rahasia yang di dalamnya itu adalah gudang. Lalu pada suatu hari aku dikuin. Dulu aku
kami, tetapi aku tak bisa memasang pending dulu karena sangat sulit dipasang pending. Jadi aku selalu dipasang oleh mama dulunya. Aku selalu dimarahi ibu dulu karena sering keluar kelas, dan bahkan pada saat aku pindah, aku disebut orang jahat oleh teman kelas aku dulu. Aku pun pindah lagi sekian kalinya, dan pada akhirnya aku pun pindah ke pinggiran kota. Lalu pada suatu hari aku pun lahir. Pada saat itu adik tidak tahu apa-apa, masih lugu. Lalu pada suatu hari aku pun di sekolah baru dulu, aku bertemu dengan 4 anak cewek yang cantik. Hari itu dia membantu aku selalu yang lagi terjatuh di jalan. Aku selalu ditarik sama perempuan lain. Lalu sampai suatu hari aku tak tahan karena teman-teman aku dulu selalu membuli aku. Lalu aku pun pukul-pukul temanku di sekolah dulu, sampai aku tidak sengaja memukul ibu sampai berdarah kepala. Ya itulah. Aku pun meminta maaf, tapi ibu tidak lagi meminta maaf. Tapi itu adalah masa lalu, ibu telah melupakan itu. Sampai ke kelas 5 aku kira tidak akan pulang. Ternyata jam belajar aku sudah diubah, tetapi aku terang ingin pulang. Sampai aku pindah kelas. Lalu pada kelas 6 aku jadi sering kepamihan lagi, pulang masuk sampai aku ingin menyerah. Lalu ada dua teman yang berusaha semangat tanpa menyerah untuk semangati aku supaya tidak berkamihan lagi. Sampai suatu hari pada waktu aku hampir berpisahan di sekolah SD, aku selalu mengikuti lomba, kebanyakan lomba tari sebagai anak ABK des ABK, dan aku pun lulus dari kelas dari SD dan bebas. Aku kira ini akhirnya, tapi ini masih permulaan. Oh ya, sebelum aku perpisahan, nenek aku meninggal karena kecelakaan, dan tidak ada siapa lagi yang mengurui aku. Lalu pada suatu hari aku diterima di SMP yang jaraknya jauh karena aku tidak mau ingin bertemu lagi dengan teman aku dulu. SMP itu khusus disabilitas, dan aku dibimbing oleh bapak pembimbing aku. Lalu aku dibelikan HP. Oh ya, aku dulu ingin
kali aku dibelikan HP, aku orangnya mudah sekali terinspirasi, dan bantuan oleh Putri, lalu aku membuat animasi di Gacha Life. Lalu pada suatu hari aku pun kedapatan seorang VTuber namanya Maya Putri. Aku pun ingin menjadi VTuber seperti dia. Lalu pada suatu hari Maya Putri tidak lagi mengupload, dan Clara jarang sekali mengupload, dan kesempatan itu membuka kesempatan bagi aku untuk menjadi VTuber dengan terbimbingnya oleh Vira Putri. Lalu aku pun menjadi VTuber, tetapi tetap saja tidak ada orang yang menontonku. Pada suatu hari aku pun kehilangan akun dulu. Aku pun pindah channel dan agensi, tidak lagi di Discord IDN. Sekarang aku sudah pindah agensi ke Corporation Energy VTuber. Aku bikin sketsa aplikasi untuk VTuber. Sketsa ini aku buat pas aku pertama kali menggunakan HP. Aku ingin membuat aplikasi, membuat animasi, karena lebih suka VTubers sekarang. Jadi aku membuat aplikasi untuk VTuber, dan aku mengklaim anggota VTuber. Lalu aku waktu itu iri dengan Mahapanca karena agensinya itu adalah agensi terbesar di Indonesia, dan agensi VTuber adalah agensi yang duluan daripada dia. Nah, pada saat bahkan Andi itu sebenarnya debutnya itu lebih baru daripada aku. Aku pun dengki dengan mereka di Mahapanca, kecuali Alia dan Lumi, karena Alia persis suaranya dengan Maya dan Lumi itu sangat imut. Aku pun jadi hacker dan membuli mereka di Mahapanca. Sampai suatu hari aku meminta maaf ke Mahapanca karena telah membuli mereka. Sebelum itu aku bermimpi bahwa aku jatuh dari langit dengan sayapku. Aku saat itu melawan sesuatu. Lalu aku dibawa ke Habib untuk memijat aku. Saat itu memberikan air doa, lalu dan pada saat itu kan supaya aku, tapi pada kedua aku airnya itu tadi, yang pertama aku tadi airnya itu agak kurang jernih. Yang kedua dia bilang aku itu adalah anak yang baik. Tahu kan, orang Banjar itu sangat religius sekali dengan Islam. Pada suatu hari aku ingin bilang ke Putri, ingin ke agensi aku, tetapi aku tidak berani bilang ke Putri. Pada saat itu aku ingin sekali mendapatkan PC, tablet, dan facecam untuk konten aku, tetapi sayangnya keluarga kami itu adalah keluarga yang miskin. Abahku sekarang tidak seperti dulu lagi.
sebagai pegawai. Sekarang abahku bekerja tak tetap yang hanya menembak burung belibis dan servis dan betukangan. Walaupun itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Aku ingin sekali mempunyai visi untuk menjadi VTuber seperti mereka. Ini pun uangnya pun tak cukup untuk beli VTuber, untuk VTuber. RAM-nya itu sedikit. Aku hanya ingin menjadi seorang VTuber dari Kalimantan Selatan pertama di sini dan sampai jadi populer. Aku ingin menjadi VTuber yang populer sampai di luar Kalimantan. Aku ingin menjadi VTuber seperti mereka. Aku ingin sekali jadi populer seperti mereka. Walaupun aku berusaha setiap kali aku gagal, aku tetap optimis untuk menjadi VTuber. Aku hanya bisa bersabar dan bersyukur. Lalu pada suatu hari Putri pun masuk ke pesantren dan aku pun kehilangan anggota pengisi suara agensi aku. Walaupun Abah pemarah, bahkan lebih marah daripada mama, sampai aku pun bahkan dipukul-pukul, bahkan aku pun mau potong itu sama lading. Aku tetap bersyukur. Realita membawamu A sampai Z, tapi imajinasi akan membawamu ke semua tempat. Dan walaupun kita pindah dalam lingkup yang berbeda, tapi kita harus tetap beradaptasi dan jangan menyerah untuk beroptimis. Harus bangkit dengan jangan dengki dengan rival kita, dan hargailah orang lain walaupun impian kita di luar ekspektasi yang ingin kita capai, tapi kita harus tetaplah bangkit.